bisnis atau sesuatu usaha yang membangun. Sedangkan media pembelajaran adalah alat atau bahan yang memungkinkan digunakan untuk pembelajaran dengan mencapai tujuan pendidikan. Teknologi adalah suatu yang akan sangat permudah dan baik dalam perkembangan dan sendiri itu sudah yang sesuai biasanya melakukan analisis pendidikan suatu sistem yang mengatur dan kepada para pelajar dalam menguasai suatu tujuan terutama menjadi yang terutama karena juga berpotensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik. Terkait atau proses penggunaan adalah dalam belajar asas baris dan ada sikap yang belajar dan menggunakan dalam penggunaan berdasarkan penggunaan sosial. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan integrasi media dan integrasian teknologi media dalam pembelajaran mempunyai tujuan untuk menjadikan pembelajaran itu menjadi interaktif, efektif, kreatif, aktif, dan efektif. Nah, demi tercapainya pengintegrasian pembelajaran media dan teknologi dalam pembelajaran PAI, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dan memahami dalam pemilihan media tersebut. Nah, menurut Robertson, ada beberapa kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, antara media dengan tujuan pembelajaran itu sesuai. Misalkan di dalam pembelajaran itu bertujuan supaya siswa itu memahami bagaimana tata cara berwudu. Nah, maka media yang tepat digunakan itu video. Nah, di situ kan di video kan akan diterangkan bagaimana cara berwudu dengan baik dan benar. Nah, maka tujuan dari pembelajaran itu supaya siswa itu paham dengan melihat video tersebut, maka akan tercapailah pemahaman dalam siswa tersebut dalam memahami bagaimana tata cara berwudu. Kedua, yaitu bisa mendukung isi dari pembelajaran tersebut, bukan hanya cepat akan tetapi tepat juga dalam memahami pembelajaran pada saat itu. Misalkan dalam tata cara berwudu supaya siswa itu lebih cepat dalam memahaminya, maka akan ditampilkan pembelajaran itu melalui media video. Nah, di dalam video tersebut maka siswa akan lebih cepat menangkap isi dari pembelajaran tersebut, bukan hanya cepat tetapi tepat juga dalam memahaminya karena melihat langsung secara visual bagaimana tata cara berwudu tersebut. Jadi pemahamannya itu akan tepat seperti video yang diputar pada saat pembelajaran. Yang ketiga, yaitu media yang digunakan itu haruslah menarik, disesuaikan dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Keempat, itu tidak mempersulit siswa. Dalam artian di sini siswa itu mampu dan bisa menggunakan media tersebut. Yang kelima, yaitu pengelompokan sasaran. Yang keenam, yaitu kualitas dalam pelaksanaan saat menggunakan media pembelajaran. Sebagus apapun medianya, jika dalam teknis pelaksanaannya itu tidak bisa, maka media itu tidak akan bisa maksimal dalam proses pembelajaran tersebut. Dalam keenam kriteria tersebut, itu belum termasuk dalam bagaimana cara menunjukkan motivasi pada diri siswa. Pada zaman sekarang, pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan adalah suatu hal yang signifikan. Bahkan menurut aliran humanistik menjelaskan bahwa betapa pentingnya proses dalam pembelajaran yang ideal dan aktif. Maka pembelajaran tersebut dilaksanakan dengan usaha sadar bagi diri siswa sendiri karena supaya si siswa itu tidak merasa tertekan dan tidak terasa terbebankan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian pemilihan dalam media pembelajaran itu dikembangkan atau ditingkatkan lagi daripada keterangan sebelumnya. Menurut saya dalam pemilihan media pembelajaran ada beberapa kategori. Yang pertama, yaitu keselarasan antara tujuan pembelajaran dengan media yang digunakan. Yang kedua, yaitu media harus sesuai dengan karakter siswa. Dan yang ketiga, yaitu media pembelajarannya itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Yang keempat, yaitu penggunaan media yang tepat sasaran. Misalnya yaitu media yang tepat dijalani dan terlindungi dari siswa. Dalam artian media tersebut tidak
bisa semua tujuan digunakan dalam satu media pembelajaran. Yang kedua yaitu mungkin pada zaman dulu media itu sebagai pelengkap dari proses pembelajaran, akan tetapi pada zaman sekarang media itu menjadi bagian dari hal integral dalam suatu proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu apapun media yang digunakan tetaplah tujuan utamanya yaitu mempermudah siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat, dalam proses pembelajaran media bukan hanya dijadikan sebagai selingan dalam proses pembelajaran, tetapi media tersebut harus menyatu dalam pembelajaran tersebut supaya pembelajaran tersebut akan lebih efektif dan lebih tepat sasaran. Kemudian yang kelima, penggunaan dalam media itu tidak bisa disesuaikan kepada satu orang, entah itu media yang disukai oleh gurunya ataupun siswanya. Yang keenam yaitu dalam proses pembelajaran tersebut tidak harus menggunakan media sekaligus, media audio, visual, dan sebagainya dalam waktu sekaligus, akan tetapi memilih media-media yang lebih tepat di dalam tujuan pembelajaran tersebut. Yang terakhir yaitu baik buruknya media tidak bisa ditentukan dari keabstrakan atau keadaan media. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dalam komunikasi media tujuannya untuk membuat pembelajaran itu akan lebih efektif dan memudahkan siswa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan pada pemateri ketiga. Terima kasih. Saya sebagai pemateri ketiga akan sedikit menjelaskan tentang faktor keberhasilan terciptanya integrasi media dan teknologi dalam pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya integrasi media dan pembelajaran PAI yaitu yang pertama, kita tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berjumlah besar penduduknya, yaitu 269,6 juta jiwa, mempunyai beragam agama, budaya, dan bahasa. Pada era modern ini, hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan teknologi, walaupun pada umumnya tataran pemakaiannya masih kalah jauh dengan negara-negara yang lainnya yang sudah masuk pada tahapan desainer teknologi dan produsen komponen-komponen informasi, terutama dalam bidang komputer. Meskipun perkembangannya pesat di dalam ranah teknologi dan industri, perkembangan lainnya pun ikut terdampak, yaitu salah satunya dalam bidang pendidikan. Menurut kata bahwa agama dan ilmu pengetahuan atau sains sebenarnya terintegrasi dan saling berkaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan akan mengangkat derajat orang yang memiliki iman dan ilmu pengetahuan. Integrasi antara keilmuan Islam dengan ilmu pengetahuan umum sudah berkembang sehingga diketahui agar keilmuan sudah tidak terbatas lagi dalam dunia pendidikan. Pernyataan itu didasarkan pada ayat Al-Quran, ayat surat Ar-Rahman, Al-Quran. Faktor yang ketiga yaitu bahwa agama dan ilmu pengetahuan atau sains sebenarnya terintegrasi dan saling berkaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan akan mengangkat derajat orang yang memiliki iman dan ilmu pengetahuan. Integrasi antara keilmuan Islam dengan keilmuan umum sudah berkembang sehingga diketahui antar keilmuan sudah tidak berlaku lagi dalam dunia pendidikan. Pernyataan itu didasarkan pada ayat Al-Quran surat Ar-Rahman. Al-Quran menstimulasi agar manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan dipersilahkan untuk melintasi langit dan bumi sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33 yang artinya, hai jemaat jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit, maka lintasilah. Kamu tidak akan menembusnya melainkan kekuatan dariku. Faktor yang keempat yaitu kelemahan PAI dalam pelaksanaannya memiliki sejumlah permasalahan berkenaan dengan aspek metodologi pembelajaran PAI yang bercorak klasik dan kurang bersahabat, orientasi dan sifatnya hanya normatif, teoritis dan kognitif, menjadikan proses pembelajaran